Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, namun budaya salam kebajikan, tabi selamat linguna latai, salam sujud karena marimpang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang dulu kepada Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, baik. Sebelumnya Pak, perkenankan kami untuk perkenalan diri dulu mungkin sebenarnya. Soalnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Benar sekali. Oke. Baik teman-teman, perkenalkan saya Rike Nurjanah. Teman-teman bisa panggil saya Rike dan tentunya saya nggak sendiri di sini. Saya bersama partner saya yaitu Kak David? Iya, David aja nih Kak. Iya, David aja namanya, nggak ada oke. nama panjangnya lagi. Oke. Berarti bisa panggil saya Rike dan panggil kakaknya David. Oke, silakan. Bisa kenalkan kita dari mana Kak? Nah, baik Pak, di sini ini adalah kegiatan podcast kami bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di sini kami mengusung tema tentang siapkan langkah antisipasi kenaikan kasus COVID-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru. Apakah PPKM lagi? Baik Bapak, sebelumnya Bapak namanya Alpius Pranata, SHU, dari Jabatan Kepala Subbidang Kedaruratan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin untuk lebih lengkapnya Bapak bisa memperkenalkan diri ya. lagi biar teman-temannya bisa lebih dekat lagi dengan kita semuanya ada di sini. Oke. Terima kasih Mbak Rike sama Mas David ya. Teman-teman GNB dan juga semua. Jadi perkenalkan, nama saya Alpius Patanan. Saya di BPBD, kemudian di Satgas juga. Di Satgas saya sebagai bidang data ya, bagian data. Terima kasih buat pagi ini, merupakan satu hal yang sangat baik. Kita boleh bersama-sama bersinergi untuk terus-menerus menyampaikan kepada masyarakat secara luas mengenai upaya kita untuk penanganan COVID, sehingga harapan kita situasi ini bisa kita lewati dengan baik. Amin. Baik, mungkin kita lebih tanya dulu, kita bisa panggil Bapak apa nih? Bapak Alpius? Ya, gitu aja. Oke, Bapak Alpius ya. Oke. Sebelum kita memasuki tema besar kita yaitu tentang apakah PPKM lagi, mungkin kita kan tahu Pak kalau misalnya di Kalimantan Tengah, terkhusus di daerah Palangkaraya sendiri, tingkat penurunan COVID itu sudah sangat terkendali lah. Alhamdulillahnya kayak gitu. Mungkin Bapak bisa sharing terlebih dahulu untuk memberitahu kepada teman-teman tentang sesignifikan apa sih penurunan kita di daerah Kalimantan, terkhususnya di Palangkaraya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rike ya. Teman-teman semua yang saya kasihi, jadi secara umum memang kita bersyukur bahwa situasi COVID di Kalimantan Tengah secara umum sangat terkendali gitu ya. Sebagai informasi bahwa kasus aktif itu berarti kasus yang belum sembuh ya, masih dirawat, baik itu dirawat di rumah sakit maupun di secara mandiri di rumah masing-masing. Sampai dengan untuk data kemarin tanggal 20 itu sebanyak 8 orang yang masih dirawat. Itu ada di tiga kabupaten kota ya. Di Palangka itu ada 6, kemudian di Kapuas 1 dan di Sukamara 1. Jadi ada 8 di 3 kabupaten. 1 kota, 2 kabupaten. Dengan demikian ada 11 kabupaten yang sudah tidak ada kasus aktif, yang semuanya sudah sembuh. Atau mungkin secara umum teman-teman sering menyebutnya zona hijau. Walaupun zona hijau itu kalau menurut klasifikasi dari pusat, dia bisa disebut zona hijau apabila dalam waktu 28 hari dia konsisten tidak ada kasus. Semuanya minimal 28 hari itu tidak ada kasus baru gitu ya. Berarti kalau sebelum dari 28 hari itu tiba-tiba ada kasus, berarti suatu tempat itu tidak bisa dikatakan zona hijau ya Pak? Ya, kalau dari kategorinya pusat ya, walaupun dalam istilah kita sehari-hari sering dikatakan bahwa kalau dia sudah 0 kasus dikatakan hijau. Tetapi secara umum kalau pusat membuat klasifikasi atau pengkategorian seperti itu. Nah, saat ini kalau yang di Kalimantan Tengah untuk minggu yang lalu itu Kabupaten Barito Selatan, dia zona hijau. Mudah-mudahan tidak ada penambahan kasus dan sejauh ini Barito Selatan juga tidak ada kasus baru. Mudah-mudahan dia tetap bisa bertahan. Kemudian kabupaten yang lain seperti Pulang Pisau itu sudah lebih juga 28 hari. Cuma memang kita masih nunggu update pusat. Biasanya hari Selasa itu diupdate.
nanti update-nya kita akan lihat apakah ada penambahan zona hijau di Kalimantan Tengah. Oh, oke. Semoga kabupaten-kabupaten yang lainnya lain. bisa menyusul ya Pak ke Ya, zona hijau. harapan kita begitu, semuanya Jangan bisa sampai hijau. kalah sama Barito Selatan sebenarnya Ya, Pak. betul. Oke. Baik, terus upaya pemerintah menurunkan jumlah kasus COVID-19 ini sehingga bisa sukses itu apa aja yang bisa ditangani itu Ya. kemarin? Terima kasih. Jadi secara umum bahwa kebijakan pemerintah, kepemimpinan dalam hal ini Bapak Presiden di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi Bapak Gubernur, Bapak Haji Sugianto Sabran didukung dengan Bapak Wakil Gubernur bersama dengan Pak Wagub, kemudian Kapolda, Danrem, Kajati, dan semua Forkopimda lah. Kesatuan kebersamaan di tingkat pimpinan itu menjadi sangat penting. Jadi arahan beliau sangat kuat dan tegas kepada seluruh jajaran, mengkoordinasi juga bupati, wali kota untuk bersama-sama. Jadi apa yang diambil oleh pemerintah pusat dalam bentuk PPKM itu juga diterapkan dengan baik dan ketat di tingkat provinsi, kabupaten, kota, ya, sehingga semua itu bisa bersinergi bersama gitu ya. PPKM kemudian kita laksanakan dengan baik. Kata kunci yang selalu diingatkan 5N, prokes 5N, kemudian 3T, kemudian vaksinasi. Ya, itulah jurus ampuhnya gitu ya. Kita sama-sama ketat melaksanakan prokes, kemudian kita pemerintah bersama dengan perangkat kesehatan lain ketat melaksanakan 3T-nya. 3T itu tracing, testing, dan treatment. Kemudian kita sukseskan vaksinasi. Nah, kombinasi ketiga ini menjadi salah satu menjadi kekuatan kita untuk pengendalian COVID. Nah, mungkin itu yang utama. Dan itu terbukti ya Pak saat ini itu kayak karena kita aparat pemerintah dengan warga yang saling gotong royong dalam dalam menjaga COVID ini itu membuat kita tuh saat ini COVID sampai jadi turun kayak gitu. Dan itu kayak aplaus untuk kita semua yang sudah ikut kontribusi dalam mensukseskan, walaupun sukses sih sebenarnya karena masih ada angka COVID-nya sedikit sampai kita rendah saat ini kayak gitu. Ya, intinya bahwa memang tanpa dukungan dari kita semua itu memang akan lebih berat gitu ya. Tapi terima kasih buat semua masyarakat, terutama teman-teman pemuda juga lewat DND misalnya, salah satunya dengan melakukan kegiatan seperti ini bersama dengan Dinkes. Itu adalah bagian upaya kita bersama untuk sama-sama dalam penanganan COVID. Jadi pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari teman-teman pemuda misalkan, kemudian semua pihak, media termasuk di dalamnya, kemudian organisasi kemasyarakatan yang lain. Itu menjadi kekuatan kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, itu bersinergi semuanya. Walaupun memang kondisinya pahit itu ya, karena kita banyak melakukan pembatasan. Tetapi pembatasan ini tujuan akhirnya selalu yang ditegaskan oleh Bapak Gubernur, tujuan kita untuk keselamatan masyarakat kita. Karena kalau orang terpapar, kita nggak bisa lagi memastikan apakah dia bisa betul-betul keselamatannya gitu ya. Kalau jangan sampai kita terpapar gitu kan. Karena ketahanan kita masing-masing kan beda gitu. Sehingga yang utama jangan sampai terpapar. Kalau memang terpaksa terpapar karena situasi dan kondisi yang tidak bisa kita hindari, perawatan bisa dilakukan secara maksimal. Nah, jadi itu yang selalu diarahkan oleh pimpinan Bapak Gubernur. Kita bersama-sama bersinergi untuk melakukan upaya terbaik dalam penanganan COVID di Kalimantan Tengah. Oke. Kembali kita langsung masuk ke tema besar kita, yaitu apa sih Pak? Langkah antisipasi tentang kenaikan kasus jelang libur Natal dan Tahun Baru. Apakah PPKM lagi, Pak? Ya, PPKM itu dalam beberapa tahun itu menjadi sesuatu yang jurus ampuh bagi kita sebenarnya. Ya, apa yang dilakukan Indonesia dengan kebijakan PPKM itu secara dunia itu diakui berhasil gitu ya. Mungkin ketika India lonjakannya luar biasa, kemudian kita menyusul, kita dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama kita bisa membuat situasi relatif lebih terkendali gitu. Lewat PPKM, waktu itu kita ada PPKM darurat istilahnya ya, kemudian diganti menjadi PPKM level 4, kemudian 4, 3, 2, 1. Nah, khusus untuk Natal dan Tahun Baru, mungkin teman-teman juga sudah mengikuti. Pada saat saya lupa tanggal berapa itu dirilis pertamanya, instruksi Mendagri, waktu itu kebijakan pemerintah pusat
menggunakan istilah PPKM level 3 seluruh Indonesia untuk Natal dan Tahun Baru. Kemudian karena Covid ini situasinya kan sangat dinamis, berkembang setiap saat. Pemerintah melakukan evaluasi situasi terkini, kemudian diputuskan kita tidak menggunakan istilah PPKM level 3, tetapi tetap PPKM gitu ya. Jadi pembatasannya tetap ada, karena PPKM itu kan pembatasannya, memperlakukan pembatasan. PPKM-nya tetap ada, pembatasan tetap dilakukan, tetapi tidak lagi menggunakan istilah PPKM level 3. Tapi dia tetap ada pembatasan gitu ya. Ya, kenapa itu diambil? Karena melihat situasi dan perkembangan yang ya kita bersyukur bahwa situasinya tetap terkendali sehingga PPKM level 3 itu tidak diterapkan secara nasional, tetapi pembatasannya tetap dilakukan dan untuk operasionalnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing kabupaten kota. Seperti contoh tadi, Kalimantan Tengah kan sudah ada 11 kabupaten yang tidak ada kasus. Iya, benar. Ya, tetap ada pembatasan, tetapi pelonggaran disesuaikan dengan situasinya. Jadi tetap ada pembatasan, jangan sampai terjadi kerumunan, jangan sampai terjadi aktivitas yang bisa menimbulkan penularan baru atau klaster baru, itu tetap dihindari. Jadi tetap ada pembatasan, tetapi kita tidak menggunakan istilah PPKM level 3 lagi. Nah mungkin itu. Jadi tetap Natal dan Tahun Baru ada pembatasan, baik itu kalau di Mendagri aturannya itu Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID pada saat Natal dan Tahun Baru. Yaitu sebagai panduan kita. Berarti intinya tuh PPKM tuh tetap ada, tapi level 3-nya yang Ya, ditiadakan. tidak menggunakan istilah PPKM level 3 lagi. Tetap ada pembatasan, tapi tidak juga lalai ya Pak intinya. Ya, tidak. Kita tetap tidak boleh lalai karena situasinya kita sangat dinamis. Bahkan dalam beberapa hari yang lalu kan sudah dirilis bahwa Omicron sudah masuk. Oke, benar di apa yang Bapak katakan kalau misalnya PPKM ini salah satu jurus handal yang diandalkan oleh pemerintah untuk menangani COVID ini. Tapi kata-kata PPKM di sini cenderung membuat masyarakat itu jadi takut Pak saat ini, ya nggak sih? Benar kayak gitu. Kayak teman-teman tuh kok, aduh PPKM dah nggak bakalan bisa keluar rumah deh gitu. Jam 9 sudah ada di rumah atau jam berapa sudah di rumah kayak gitu Pak. Mungkin kalau misalnya memang PPKM level 3 itu memang nggak ada, level 3-nya cuma PPKM, itu kira-kira kita ada pembatasan kayak jam waktunya atau gimana Pak? Jadi yang pertama begini, istilah pembatasan ini memang sangat memberi dampak kepada kita semua, benar. Bukan hanya teman-teman pemuda gitu ya, tetapi ya mungkin karena pemuda kan mobilitasnya sangat tinggi gitu ya. Kemudian di teman-teman pemerintahan juga begitu, mengalami banyak pembatasan. Tetapi yang selalu diingatkan oleh Bapak Gubernur juga dari pemerintah pusat, tujuan kita melakukan itu untuk keselamatan kita. Jadi ini yang perlu kita ingat bersama teman-teman Genbi dan teman-teman pemuda secara luas. Pembatasan itu tujuannya untuk melindungi kita gitu ya. Mungkin kita yang masih muda lebih kuat gitu ya. Tetapi kita nggak tahu orang tua kita, kemudian pulang ke rumah dan itu betul-betul kita harus sadari. Jadi sekali lagi pembatasan itu memang tidak mudah. Banyak hal yang menjadi kebiasaan kita sebelumnya berubah gitu kan. Tetapi tujuannya untuk melindungi kita gitu, melindungi saya, melindungi teman-teman dan kita semua dan keluarga kita. Sehingga ya mari kita sama-sama laksanakan dengan sepenuh hati, karena kalau kita stres mendengarkan istilah PPKM itu menurunkan imun kita gitu ya. Jangan sampai karena mendengarkan PPKM jadinya kita tambah drop imunnya gitu. Kemudian terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID pada masa Nataru, itu kan ada 3 yang utama gitu yang diatur di dalam Instruksi Mendagri terkait dengan pada saat perayaan Natal, kemudian pada saat tahun barunya, dan yang ketiga untuk tempat-tempat wisata. Nah itu di situ ada pengaturan gitu ya. Misalnya mall itu kata kunci yang utama itu menghindari kerumunan. Jadi aktivitas tetap boleh berjalan, tetapi jangan sampai terjadi kerumunan. Karena kita bersyukur bahwa situasi ekonomi kita juga kan sudah semakin membaik gitu ya. Dengan pengaturan yang ada, kita tetap bisa sama-sama menerapkan prokes.
aktivitas boleh berjalan tetapi tetap ada pengaturan. Jadi tetap ada pengaturan, pembatasan untuk kegiatan-kegiatan kita. Misalnya perayaan tahun baru yang dilakukan misalnya di tempat-tempat umum, alun-alun itu ditiadakan. Oke. Berarti kalau khususnya di Palangkaraya sendiri Pak, perayaan yang biasanya kita lakukan di bundaran, contohnya kalau di daerah Palangkaraya sendiri kan kita kan pasti ada kegiatan tahun baru yang di bundaran yang kayak kembang api segala UMKM, trompet, itu nggak boleh ya Pak, berarti masih nggak boleh ya? Kalau UMKM itu masih dibolehkan melakukan apa istilahnya itu, mungkin berjualan, pameran dan sebagainya, kemudian penjualan itu masih boleh gitu. Tetapi misalnya kegiatan seperti yang tradisi sebelumnya, konser contohnya, konser dan sebagainya, itu memang kalau di Inmendagrinya itu jelas itu ya, menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember sampai dengan 1 Januari. Nah itu secara teknisnya akan dilaksanakan oleh kabupaten kota, tetapi regulasinya itu kemudian atas petunjuk Bapak Gubernur juga kami sudah siapkan instruksi Gubernur untuk menindaklanjuti ini, semoga bisa cepat kita luncurkan sama-sama untuk memperkuat pelaksanaan Inmendagri ini di tingkat kabupaten kota. Benar sih. Oke. Terus apakah ada solusi lain selain dari adanya PPKM itu, dari yang ditawarkan pemerintah? Misalkan ada cara lain selain PPKM gitu Pak? Kan karena yang tadi kita tahu kalau misalnya kata-kata PPKM itu agak membuat masyarakat itu takut Pak. Jadi mungkin apa sih yang pemerintah bisa kasih lagi selain kata-kata PPKM atau itu metode itu gitu Pak? Dulu kan ada istilah PSBB gitu ya, kemudian berubah menjadi kemudian pemerintah secara nasional memberlakukan PPKM. Nah, dulu kita menggunakan PPKM yang paling tinggi itu PPKM darurat gitu ya, PPKM darurat. Kemudian kata-kata darurat itu yang sangat mengganggu mungkin di tengah masyarakat kita. Kemudian atas usul pertimbangan dan atas juga kajian, kemudian istilahnya diubah menjadi PPKM level 4, 3, 2, 1. Tetapi pada prinsipnya PPKM ini merupakan salah satu upaya metode penanggulangan yang dinilai saat ini sejauh ini itu relatif sangat baik gitu ya. Terbukti dalam penanganan kasus di Indonesia itu relatif sangat baik. Jadi sementara PPKM kita tetap menggunakan istilah PPKM, cuma pendekatannya di dalam yang semakin disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya dulu pembatasannya level 3 itu seperti apa pembatasannya, level 2 ada pembatasannya. Jadi tetap semua dibingkai dalam istilah PPKM, tetapi ada level-levelnya. Jadi ada sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Berarti yang perlu saat ini kita lakukan itu berarti sosialisasi atau gembor-gemboran tentang PPKM itu nggak semenakutkan PPKM yang lain kayak gitu. PPKM sekarang itu udah lebih santai walaupun tetap progres gitu ya Pak. Jadi sekali lagi tujuannya itu untuk melindungi kita ya, dengan teknik melindunginya itu berbeda-beda gitu ya. Kalau memang situasinya tidak terkendali, ya PPKM-nya kan sangat ketat gitu kan. Benar-benar. Kemudian misalnya kalau sudah relatif sangat terkendali, PPKM-nya akan lebih longgar gitu kan. Tapi ya itu ya tadi, PPKM itu tujuannya untuk melindungi kita. Pada dasarnya masyarakat tuh harus paham bahwa pemerintah melakukan itu bukan karena apa gitu ya, untuk mereka sendiri juga kayak gitu ya Pak. Kita, gitu benar ya. Pak. Karena hukum yang tertinggi itu adalah keselamatan manusia gitu ya. Benar-benar. Okay. Tapi kan yang beredar di berita itu kan katanya PPKM dibatalkan. Nah karena mengingat juga kita untuk capaian vaksinasi kan sudah cukup tinggi. Kota vaksinasinya secara umum Kalimantan Tengah itu sudah 70% ya, 70% lebih. Bahkan kota itu sudah 90% lebih. Ya kita bersyukur buat itu, capaian kita vaksinasi sangat baik ya. Yang tadi itu yang dibatalin itu istilah penggunaan level 3, PPKM level 3. Yaitu pemerintah sudah menegaskan itu, hindari gunakan PPKM level 3. Kemudian yang kedua, penyekatan, istilah penyekatan ya. Kalau dulu itu kan ada penyekatan. Nah, kita tidak menghindari penggunaan istilah penyekatan, tetapi tetap ada pembatasan. Kalau misalnya kita sekarang yang mau dimasifkan tuh menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
Jadi mau melakukan perjalanan wajib vaksin 2. Benar. Oh iya. Kemudian mau ke mall dan sebagainya, idealnya itu semua punya aplikasi Peduli Lindungi. Scan Ya, ya, Pak. scan. Kalau dia tidak hijau, tidak boleh masuk. Gitu Iya. kan. Nah itu jadinya pembatasan itu kan. Tetapi itu memacu kita yang memang sudah wajib vaksin supaya vaksin lengkap gitu kan, Iya. sehingga semuanya kita punya perlindungan kelompok untuk mencapai kekebalan yang lebih luas itu, sehingga kita semua bisa merasa memiliki perlindungan terkait dengan COVID. Jadi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi itu yang diperluas. Aktivitas-aktivitas yang memang dibatasi itu salah satunya dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi sekarang aplikasi itu sama pentingnya dengan KTP ya Pak. Ya. Di kemana-mana kita harus bawa itu. Ya. Dan sekarang jadi identitas sebenarnya. Ya, Yes. menjadi salah satu inilah yang kita sangat perlukan saat ini. Jadi bagaimana antisipasi untuk kenaikan kasus COVID jelang Natal dan Tahun Baru, yaitu salah satunya PPKM lagi tapi tidak ada level 3-nya. Iya benar. Tetap ada pembatasan. Ya, tetap ada pembatasan. Kalau di Inmendagri 66 memang tidak menggunakan istilah PPKM-nya. Dia judulnya itu pencegahan dan penanggulangan COVID dalam masa Natal. Nah, di dalamnya itu pengaturan yang 3 tadi. Perayaan yang dilakukan di gereja-gereja dan tempat ibadah, kemudian Tahun Baru dan tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi. Nah, itu yang diatur di situ secara ketat itu ya. Termasuk membatasi mobilitas keluar daerah dengan mewajibkan vaksin 2. Jadi semua syarat utama sekarang untuk melakukan perjalanan adalah vaksin lengkap. Vaksin lengkap. Iya. Oke, Pak, banyak banget ya Pak informasi yang kita dapatkan dengan melakukan ngomong-ngomong santai ini sebenarnya. Yang dapat kita simpulkan bahwa apakah kita PPKM lagi? Tentu iya. Tapi istilah PPKM level 3 itu sudah tidak ada. Ya. Tetap ada PPKM, tapi dilonggarkan dengan tetap Mematuhi protokol kesehatan. Iya benar. Prokesnya wajib tetap. Jadi teman-teman yang di luar sana, kalau misalnya mau malam tahun baruan, Cukup boleh di rumah aja boleh, dan keluarga. iya. Dengan di keluarga jangan sampai berkerumun dan tetap harus vaksin 2. Ya, Biar vaksin lengkap wajib. wajib teman-teman. Download aplikasi Peduli Lindungi Ya, juga ya Pak kita wajib. Pak. Benar. Nah, mungkin closing statement Pak, bisa memberikan himbauan untuk para penonton di rumah supaya tetap mematuhi protokol kesehatan dan intinya tetap boleh melakukan kegiatan ibadah di Natal dan kegiatan Tahun Baru tetap mematuhi protokol kesehatan. Mungkin closing Ya, statement. terima kasih. Jadi teman-teman semua, Bapak Gubernur sangat concern atas penanggulangan COVID yang kita lakukan dan kita bersyukur situasinya saat ini sangat terkendali. Harapan kita itu kita bisa pertahankan dan sehingga situasi ini semakin lebih baik dan kita bisa segera keluar dari situasi yang sangat sulit ini. Semua itu bisa tercapai berkat kerjasama kita semua. Teman-teman pemuda punya peran untuk mencapai itu, mensukseskan itu. Pembatasan dilakukan tujuan utamanya untuk melindungi kita, melindungi saya dan teman-teman. Jadi pemerintah mengambil langkah yang sulit itu tujuannya untuk melindungi kita, keselamatan kita yang utama. Akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, silakan beraktivitas sebagaimana biasanya, tetapi pembatasan dan yang sudah diterapkan oleh pemerintah itu tetap wajib kita penuhi. Prokes wajib 5M. Kemudian yang belum vaksin segera vaksin. Vaksin buka di mana-mana gitu ya. Silakan datang ke fasilitas yang sudah ditetapkan, yang sudah tersedia di rumah sakit, kemudian puskesmas dan juga kegiatan-kegiatan vaksinasi massal. Silakan dimanfaatkan itu karena sekarang vaksinasi lengkap itu menjadi salah satu syarat untuk melakukan mobilitas misalnya keluar daerah dan aktivitas yang lebih luas. Jadi wajib vaksin lengkap, tetap patuhi prokes 5M, kemudian kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita laksanakan sama-sama karena tujuannya untuk melindungi kita. Tetap semangat, jangan sampai kita merasa tertekan dengan istilah PPKM karena itu justru menimbulkan atau menurunkan imun kita. Kita tetap harus semangat menyambut tahun 2022 dengan doa
semoga tahun depan situasi ini bisa segera kita akhiri. Nah, mungkin itu dari kami. Oke, terima kasih kepada Terima Bapak kasih. Alfius yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kita hari ini kayak gitu. Dan terima kasih Kak David, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.